Pak Ji, Ya, tinggal di mana? di Palembang Pak Ji. Palembang. Ya, Sehari-harinya apa? nunggu warung kecil-kecilan, Jualan apa? jualan sembako. Sembako. Ya, Di mana jualannya? di rumah itu lah, Hah? di rumah, Di rumah tuh di mana? di Palembang. Di Palembang. Ya, Warung, toko, warung. warung. Ya, Terus tahu RDI dari mana? dari YouTube Pak. Gimana ceritanya? Lah, saya tuh memang saya itu pensiunan, jadi saya apalah pekerjaan yang akan datang tuh kira-kira menghasilkan. Gimana? Saya itu pensiunan, Hmm. jadi apalah apa tuh pekerjaan yang bisa menghasilkan. Kebetulan saya buka-buka, saya cari di itu di YouTube apa. Kebetulan tuh buka dengan YouTube Pak Aji. Saya dengar kan dari YouTube, ada ini ada masa depan di YouTube ini. Jadi saya pelajari. Oh iya gitu. Nah, udah mempraktekin ilmu RDI apa belum? Sudah. Udah. Ya. Oh iya. Apa yang udah dipraktekin ilmu Kata Pak RDI Haji itu apa? paling kecilnya umpamanya sakit gigi, nah dicolet dipakai kemaluan gitu. Kemudian ada di RT kami itu di kampung tuh ada arisan ini apa tuh kampung kan, arisan RT. Ada dari place-nya. Jadi ini nomor itu dia apa tuh dicolet dengan kemaluan kan betul itu apa tuh nomornya tuh. Nah, sekarang ke RDI apa hajatnya? Masalah finansial ya Pak. Heeh. Satu, kalau bisa yo kerja, tidak kerja metu ada uang gitu. Bapak berani gak maksain ilmu RDI biar cair 10 miliar? Berani. Ya udah, ajarin ilmu fatir Ya, sama al-muzamil ya. yang ada di Al-Quran, ajarin. Ya Bapak. Ya, Jadi Allah menjamin kita, ya, kehidupan kita ya, akan selalu mendapatkan keberuntungan, ya, tidak akan mengalami kerugian, ya, tidak akan mengalami kebangkrutan, Ya. tidak akan pernah ketipu-tipu, Ya. salah investasi, Ya. apapun langkah kita selalu menghasilkan yang baik. ya, Pasti menghasilkan, Ya. pasti produktif. ya, Apa itu? Nah, itu dijamin oleh Allah, ya, ada di surat Fatir ayat 29. Surat Fatir Iya. ayat 29. ya, Ntar Bapak buka ayat itu untuk dijadikan motivasi. ya, Oh, dengan ini Allah menjamin kehidupan saya. Ini yang harus saya kerjakan. ya, Nah, 3 hal yang harus kita kerjakan agar apa yang kita harapkan dari aktivitas kita itu menghasilkan. Ya. Itu adalah rangkuman dari ilmu yang Pak Haji ajarkan kepada kita semua selama ini. ya, Apa saja yang amalan yang Allah anjurkan, amalan yang harus kita kerjakan Iya. supaya kita seperti itu. ya, Kata Allah, siapa yang mendapatkan pertolongan Allah, kehidupannya, usahanya lancar, ya, itu adalah innalladzina yatluna kitaballah. Yang pertama, ya, innalladzina, sesungguhnya pasti orang-orang yang apa? Yang pertama adalah yatluna kitaballah, orang-orang yang membaca kitab Allah, membaca Alkitab. Al-Quran, membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran, nah kapan membacanya? Itu Pak Haji ngajarin kepada kita, membacanya adalah berdasarkan surat Al-Muzammil. Ayat 1 sampai 7 dibuka, nanti Bapak dipelajari. Yeah. Bukan untuk itu yang selalu kita baca, bukan. Yeah. Itu menjadi pegangan, menjadi motivasi kita, Yeah. menambah keyakinan kita Yeah. untuk mengamalkan itu. Apa itu surat Al-Muzammil?
dipanggil kita oleh Allah, ya ayyuhal muzammil, hai orang-orang yang berselimut. Iya. Berselimut itu sedang tidur, sedang lelap, dipanggil oleh Allah. Gimana manggilnya? Qumil laila illa qalila. Bangun, disuruh bangun. Untuk apa? Untuk sholat, walaupun hanya qalila, walaupun hanya sedikit. Tidak harus full sholatnya. Iya. Sholat apa berarti? Malam sholat tahajud. Kapan bangunnya? Di ayat yang ketiga Allah memanggil kita. Kapan? Nisfahu awingkus minhu qalila. Iya. Nisfahu, setengah, separuh, seperduanya apa? Malam. Berarti jam berapa seperduanya malam? Jam 1, jam Jam 00, Iya. jam 12. Kita disuruh bangun. Tepatkah jam 12-nya? Enggak. Niswahu awingkus minhu, seperdua malam atau kurang sedikit. Berarti jam 12 kurang sedikit. Iya. 12 kurang seperempat, kurang 10, Iya. kurang 20 menit misalkan. Hmm. Apakah kurang? Boleh lebih, boleh enggak? Boleh. Apa yang dikatakan Allah di surat itu, auzid alaihi, atau lebih dari itu. Jadi kurang sedikit boleh, lebih sedikit boleh. Terus suruh apa? Warotilil Qur'ana tartila. Disuruh apa? Baca Al-Quran. Jadi itulah waktu kita membaca Al-Quran. Kenapa kita harus baca Qurannya di malam hari setelah tahajud? Karena kata Allah, kalau kita bangun malam, itu lanjutan ayat lagi Pak, Yeah. ayat yang ke-6. Kalau kita bangun malam, itu mental kita jadi kuat, jiwa kita jadi kuat, keyakinan kita jadi kuat. Allah di surat itu. Dan ucapannya mantap. Karena baca Quran di malam hari itu membuat ucapan kita, bacaan kita jadi mantap. Artinya hajat-hajat kita lebih mudah dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena lisan kita dihiasi dengan bacaan Al-Quran. Jadi baca Quran, bacanya kapan? Rangkaian jam malam. Kenapa harus malam? Karena di malam hari manfaatnya seperti itu. Karena kita punya hajat kepada Allah ekstrim, maka ibadah kita kepada Allah ekstrim. Saat orang-orang sedang tidur, kita munajat kepada Allah. Jadi tadi ada innalladzina yatlunal kitab. Pasti, sesungguhnya, sungguh, pasti, niscaya orang-orang yang membaca Al-Quran yang pertama. Yang kedua adalah wa aqimus sholah, dan yang mendirikan sholat. Nah, sholat apa? Pasti sholat wajib dan diikuti dengan apa yang sering disampaikan Pak Haji, sholat ba'diyah, qobliyah, sholat tahajud malam hari tadi, Al-Muzammil, jadi satu rangkaian. Terus sholat taubat untuk membersihkan, menghindarkan hati kita dari sifat-sifat yang 18 itu. Sholat yang pertama tadi baca ya telunal kitab, aqimus sholah. Yang ketiga adalah orang-orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang sudah Allah berikan. Jadi 3 hal sedekah. Yang ketiga, maka Pak Haji selalu mengingatkan kita sedekah subuh, sedekah subuh, sedekah subuh. Kenapa Pak Haji menekankannya adalah sedekah subuh, bukan sedekah duhur, bukan sedekah asar, bukan sedekah maghrib? Karena ada hadis Nabi yang menyampaikan bahwa sedekah subuh di waktu subuh itu
malaikat mendoakan orang yang bersedekah agar rezekinya, hartanya barokah dan berlipat ganda. Sementara orang-orang yang pelit didoakan rezekinya musnah. Ya. Maka kita tolak balaknya sedekah subuh dan sedekah Jumat barokah. Sedekahnya kepada siapa? Sedekahnya kepada anak yatim yang karena kita punya hajat, maka kepada memuliakan anak yatim. Karena kalau di Indonesia kan fakir miskin dan anak-anak Terlantar dipelihara oleh negara. Itu tugas negara. Di undang-undang tidak ada nyebut anak yatim. Yeah. Maka anak yatim tugas kita untuk memuliakannya. Iya, iya. Ya, itu sedekah. Jadi kalau kita sudah ngamalkan, kita praktekkan yang 3 hal ini, Allah menjamin bahwa tijarahnya, bisnisnya, usahanya, kegiatannya, kehidupannya dijamin oleh Allah tidak akan pernah mengalami kerugian. Iya. Itu janji Allah, Pak. Iya. Nah, maka ini yang pertama harus kita bangun keyakinan kita, keyakinan Bapak bahwa dengan kita mendekat kepada Allah, dengan mengerjakan, berbuat, pasti Allah berikan itu, jamin kehidupan kita. Iya. Karena Allah yang berjanji, Innallaha la tuhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janji. Iya. Nah, kalau saya begini-begini apa ya bisa ya? Gimana ya? Yakinkan dengan surat Yasin. Innama amruhu idza arada say'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalaulah Allah sudah berkehendak terjadi sesuatu kepada siapapun, Iya. maka Allah tinggal mengatakan kun, jadi, maka yakun, maka terjadi itu semua. Nah, makanya harus kita yakinkan diri kita pasti. Yang penting kita berbuat, mengerjakan 3 hal itu aja, yakin dengan penuh keyakinan. Iya. Rezekinya apa? Mesti lewat itu, lewat jualan sembako, Bapak. Iya. Ya lewat itu, tidak mesti. Iya. Lewat yang lain bisa. Iya. Dari mana? Allah yang akan mengatur. Contohnya, Pak, untuk menambah keyakinan kita, saya kasih contoh yang sekarang masih diabadikan Allah menjadi ibadah wajib. Iya. Kalau itu tidak dikerjakan, maka ibadah itu tidak sah. Iya. Apa itu contohnya? Yang dialami oleh istrinya Nabi Ibrahim, ibunya Nabi Ismail. Iya. Dia ditinggal di padang pasir, tandus, tidak ada apapun, tapi karena itu adalah perintah Allah, maka dia yakin, tidak ada ngeluh. Iya. Maka yang ditanyakan kepada Nabi Ibrahim bukan kenapa harus aku tinggal di sini, kan enggak. Apakah ini perintah Allah? Mengangguk, iya. Kalau ini perintah Allah, pasti Allah ngasih pertolongan kepada saya. Iya. Nah, apa yang dilakukan saat kehabisan air Siti Hajar? Berbuat. Di sana kelihatannya kok ada air ya. Datang. Ternyata bukan. Oh, di sana. Balik lagi. Oh, bukan. Ibadah apa yang diabadikan? Apa? Dari sofa ke Marwah. Ibadah sa'i. Sofa Marwah. Marwah sofa. Sofa Marwah. Berapa kali? 7 kali. Tidak patah semangat. Iya. Rezekinya di mana?
Apakah di perjalanan Safa Marwa rezeki yang diberikan Allah? Di jalur itu enggak? Enggak. Iya. Jadi kalau kita jalan Safa Marwa, jam-jamnya di sebelah mana? Di sebelah sono, kirinya sana. Oh iya. Iya, sudah pernah umroh Bapak? Belum. Oh belum. Iya, jadi kalau kita berjalan dari Bukit Safa, Iya. itu kan kelihatan kalau kita ke sono, ini ingat saya ya, kita ke sono, ini Safa, di sono ada Masjidil Haram, Ka'bahnya di sono. Iya. Nah kita berdoa, disunahkan berdoa di situ. Oh, iya. Terus kita Safa Marwa, Marwa Safa 7 kali. Jam-jamnya di mana? Di sono. Bukan di jalur usahanya Siti Hajar, Iya. tapi di anaknya. Oh iya iya. Betul Pak? Iya. Iya, jadi rezeki itu tidak mesti di tempat kita bekerja, tidak mesti di jalur yang kita lalui. Iya. Allah memberikan rezeki air lewat anaknya yang dapat dengan Iya iya. kakinya yang ini ternyata basah, keluar dikumpulin, jadilah sumur Zam-Zam yang abadi sampai hari ini, diminum oleh manusia sedunia yang ibadah haji umroh ke sana dan tidak ada pernah surutnya. Itu keyakinan yang harus Bapak Iya. bangun. Berbuat. Apa yang diperbuat? Surat Fatir ayat 29. Keyakinannya tambah surat Al-Muzammil 1-7. Bapak buka-buka itu 2 surat ini, Fatir 29 dan Al-Muzammil. Praktekkan dengan penuh keyakinan. Contoh semangatnya, keyakinannya seperti Siti Hajar, ibunya Nabi Ismail. Pasti Allah memberikan rezeki. Oh iya iya. Tandus Pak, nggak ada apa-apa. Yakin? Iya. Sip. Nah, dari yang diterangin tadi ada gak yang susah kalau dipraktekin? Ini baca Al-Quran gitu. Belum. Ajarin baca Quran. Tartilnya diajarin. Ininya bisa, bacanya bisa Bapak. Bisa. Bisa ya. Iya. Alif Lam Mim Dzalikal kitabul la raiba fi. Iya. Bisa. Iya. Bisa kan bacanya? Iya. Nah, kalau Bapak sudah bisa, tinggal membiasakan konsisten. Jadi Bapak bacanya tadi di Al-Muzammil itu nyuruhnya malam. Jadi Bapak harus terjaga setengah malam sampai pagi, melatih dulu itu. Iya. Nah, cara bacanya Bapak praktekkan istiqomah konsisten mulai dari berapa? Dari 1 juz boleh. Naik dari 2 juz. Nah, Bapak melatih cara baca pakai surat yang terpendek. Iya. Bapak biar dapat intonasi, dapat nada dasar. Iya. Gimana tuh cara bacanya biar cepet? Bapak latih, lidahnya dilatih. Baca apa? Inna a'toina kal kautsar. Bisa Bapak hafal kan? Iya. Ya, baca itu. Kalau enggak hafal, baca Qur'annya. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna saniaka huwal abtar. Bapak target Iya. 1 menit harus bisa baca 15 kali. 12 ayat. 15 kali. 12 kali. Inna atoina itu. Iya. Inna atoina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna saniaka huwal abtar. Begini bisa enggak? 15 kali. Oh, belum bisa. Berarti dipercepat lagi. Inna atoina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna saniaka huwal abtar. Iya. Kalau Bapak latih terus bacaannya seperti itu. Inna atoinakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Bawa ke
surat yang lain setelah kita terbiasa. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Terus seperti itu dilatih terus sehingga bacanya lama-lama kita terbiasa terus seperti itu terbawa. Oh ya. Tapi dilatih dulu. Kalau Bapak terbiasa bacanya Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi, Kelamaan. akan terus seperti itu Pak, lama nanti. Semalam paling 1 juz Iya. dan lelah. Iya. Tapi Bapak kalau latih dulu Bapak bisa cepat. Ya. Iya. Yang ketiga, Bapak bacanya jangan tenaga full, Teriak-teriak. teriak. Oh ya. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Suaranya keluar semua kan, Pak? Iya. Energinya butuh banyak. Caranya berbisik tapi masih terdengar oleh telinga kita. Oh ya. Dilatih mulai di inna atau kal kautsar fasoli li rabbika wanhar inna saniyaka wal abtar inna kal kautsar fasoli li rabbika wanhar inna saniyaka wal abtar. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Berbisik saja, kita tidak cepat capek, Pak. Oh. Pelan suaranya tapi ini bisa cepat. Oh iya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Fa in tubtu ma fi anfusikum aw tufu yuhasibukum billah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Energinya kan hemat, Iya. tidak cepat capek. Iya. Betul, Pak? Iya. Nanti yang keempat, Bapak kalau sudah lelah mungkin matanya, Bapak ngopi dulu. Istirahat dulu tapi jangan rebahan. Iya. Berdiri, jalan, ngambil cemilan, ada kopi, jalan keluar, nggak apa-apa. Oh iya. Nah, ngantuknya hilang, masuk lagi, baca lagi. Aku ini maca Al-Quran cuma ini. Ini kapan galak tekel kan nyampak Al-Quran. Bapak beli meja yang bisa belah, yang untuk naruhnya begini. Iya. Mejanya yang belah gini ya Pak, ada kan itu? Iya. Nah, sehingga untuk naruh Qurannya yang Iya. agak gede, jangan terlalu kecil, jangan dipegang, Iya. ditaruh di meja kecil, Hmm. yang mejanya belah ini, taruh, kalau perlu pakai apa itu? Pensil. Pensil, apa tusuk, apa Iya. supit, Iya. itu kan bagus itu kan. Hmm. Nah, jadi kalau kita ngantuk diketok pok. Jadi sambil aktif. Iya. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini ada gerakan. Iya. Set, gini ada gerakan. Gitu. Bapak praktekkan, pasti Bapak akan semangat. Iya. Hasilnya pasti dijamin oleh Allah. Dengan baca Quran itu nilainya luar biasa. Iya. Kata Nabi, ibadah yang paling afdol bagi umatku adalah baca Al-Quran. Karena dengan baca Al-Quran itu nilai ibadahnya luar biasa. Oh iya. Ya, jadi alif lam mim bukan satu, Iya. tapi alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri. Oh iya. Nilai ibadahnya. Gitu Pak ya? Iya. Bisa praktekan. Kalau ada masih ada, tapi harus dengan dibangun dengan Keyakinan. keyakinan yang kuat. Bisa terjadinya Mekah bisa menjadi yang seperti sekarang berkat perjuangannya siapa? Siti Hajar yang penuh keyakinan karena ada sumur Yam-Yam sehingga jadilah kota sampai sekarang jadi luar biasa. Oh iya. Penuh keyakinan dan berbuat. Bisa Pak?
Ya, ada pertanyaan ke Pak Haji, monggo. Terus apa lagi yang mau ditanyain? Aku nih ada penyakit apa udah buat ini? Apa? Penyakit ini. Penyakit apa? Jantung dengan Apa? hernia. Hernia. Iya, Bapak masih punya istri gak? punya. Mau gak dia jilatin di bagian hernianya? Sehari 2 kali mau tidur bangun tidur. Umur Bapak berapa? 60. Hah? 60. Selama 60 hari. Kadang baru 20 hari sembuh. Oh iya. Itu. Dijilat. Hernianya dijilat. Kalau dia mau, kalau dia nggak mau, ya dicentongin, kasih centong. Iya. Mana centongnya? Nah, kasih. Lihat tuh centongnya. Kalian nyentongin duit cair 10 miliar ajarin. Iya. Bapak, jadi Pak Haji disilat. Ini kan? Jadi ininya ujungnya sini kan yang disilat, yang sakit sini. Iya. Kanan apa kiri kan gitu. Iya, kanan. Oh ya kanan. Jadi kanan sini. Nah ini yang disilat. Dia boleh kiri kanan boleh. 9 kali apa 99 Pak Haji? 9 kali manjur, 99 kali lebih manjur. Silati sambil ucap Iya. atas ridho Allah SWT dan karomah anak yatim RIAY Kandang Embek, penyakit yang pimpinan Bapak Haji Susanto bin Suwondo, penyakit yang ada di suami saya. Nah, Bapak sambil doa juga boleh, itu silat-silat soleh daripada operasi. Iya. Ya ini disilat-silat. Boleh nggak jilat yang ini akhirnya? Iya. Kalau turun ke bawah gimana Pak Haji? Tanya Pak Haji. Oh, rumah kita pernah nonton Tahu. itu Pak Haji, dia malu-malu dia tuh kan kapan Pak Haji ngomongin kayak gitu tuh. Ada tuh sekarang tuh ada sih, cuma dia tak mau diajak sini. Oh. Kalau enggak Bapak longgar, Bapak centongin di sininya. Iya. Nah, berarti kan biar naik, berarti Bapak tariknya naik ke sini. Oh iya. Sentuh. Ini kan. Nah, dari sini. Nah, sini bisa pakai centong ini sentuh balik normal. Enak. Iya. Enak. Gitu ya. Iya. Sendiri aja enggak apa kalau istri habis disilatin istri. Nah, kalau bangun gimana Pak Haji? Blok. Masih bangun enggak? Masih bangun. Masih bangun. Agak melek. Nah, di samping untuk itu boleh kiri, boleh kanan, sekalian kirinya juga boleh. Iya. Kanan, kiri. Nah, seperti ini. Ya, Iya. dia akan naik kembali kalau dia jatuh. Terus ini untuk centong itu untuk centong uang, nanti ada teksnya Bapak bisa kembangkan lagi. Saya contohin ya. Uang ini jangan dipakai untuk belanja, disimpan pakai plastik yang STNK itu, taruh. Nanti kalau mau nyentongi diambil. Nanti selesai masukkan lagi, disimpan di bawah bantal boleh, di bawah kasur boleh, biar aman, nggak bisa masuk dompet. Sama nyontong men. Nah nyentongnya nanti teksnya ada ya, Iya. nyentongnya begini, ini biar ke centong semua, ada yang ratusan, 75, 50. Nah di sini dicentong, nyentongnya ke dalam ke kita sini. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomah aminnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek, Iya. pimpinan Bapak Haji Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar, yakin pasti Allah kabulkan. Oh iya. Pembukanya gitu, Bapak panggil dengan sebutan nama apa saja boleh, contohnya ganteng, cantik, ganteng, Yeah. ganteng, sayangku, kamu bawa ya, kamu undang ya, kamu ajak ya, kawan-kawanmu, saudara-saudaramu yang berada di mana saja, sebanyak-banyaknya Yeah. ke rumah saya sini.
ajak masuk ke almari saya, Ya. ajak masuk ke rekening saya. Ya. Saya perlu uang 10 miliar bulan ini. Ya. Saya perlu uang 10 miliar setiap bulan selanjutnya. Ya. Untuk itu, ganteng, sayangku, jangan lupa ya, bawa, undang, ajak Ya. kawan-kawanmu, saudara-saudaramu yang berada di mana saja ke rumah saya sini sebanyak-banyaknya. Oh ya. Diulang-ulang, waktunya bebas. Ya. Pagi, sore, siang, malam, boleh habis sholat atau habis apapun, pas kondisinya enak. Oh ya. Ya, Bisa. Kalau jantung, yang jantungnya belum Pak Haji. Jantungnya dijilat sama istrinya, kalau nggak dicentangin, Oh iya. Jantung juga. dijilat. Kalau nggak ditentangin, ajarin. Jantungnya ini sakit, maka di samping apa namanya jilatin prostatnya, karena itu lagi ke sini. Ya. Dan jantungnya yang selesai itu dijilati juga. Ya. Kayak ini kucing. Oh iya iya. Kucing kalau anaknya sakit kan dijilat-jilat. Iya. Sapi ayam berlahir jilat-jilat. Kucing yang saya paling rajin dilati anaknya. Iya. Ya, jilat-jilat. Kalau enggak ya bapak sendiri sambil di Iya. sesat ya sesat. Kalau bapak nanti kalau mandi malam Ya. tahajud baca Quran pasti lepas. Ya. Beban yang ada di pikiran harus dihilangkan. Iya. Jangan ada beban. Contoh ada beban itu, contoh aja bapak ada punya beban seperti ini. Bapak kan kepikiran terus ini gimana ini supaya tidak jatuh. Kan Iya. kan, gimana ya supaya bapak mau bergerak apapun mikirnya tetap ke apa yang sedang kita pikirin beban ini. Iya. Beban. Jadi jatuh kita jadi berat mau melakukan apapun, makanya harus kita taruh. Kita lepas dan kita berbuat pasti Allah memberikan yang terbaik untuk kita. Jatuh ke sini biar longgar, sini ke jantung, sini ke kiri, kanan hatinya jadi longgar, satunya jadi longgar. Nah, itu kan doanya Nabi Musa itu kan, Robbi shrahli sodri, Iya. lapangkan dadaku. Ya, Iya. lapang. Mau menghadapi aja doanya itu, Robbi shrahli sodri, Allah lapangkan. Ya sirli amri, mudahkan ucapan. Dadanya dilapangkan apa? Dadanya lapang dada. Yeah. Kamu punya Pak siapa? Lapang dada. Lapang dada itu doanya siapa? Doanya Nabi Musa. Kalau orang Jawa bilang legowo. Legowo, Oh, iya, lapang iya, iya. dada. Itu doanya Nabi Musa. Doa pertamanya itu. Tugasnya kan berat menghadapi Fir'aun. Iya. Mohonnya kepada Allah apa? Bukan kekuatan yang diminta, lapang dada. Iya. Apapun yang terjadi nanti, lapang dada. Robbi, Allah, Rob, Tuhanku, Robbi shrahli, lapangkan dada. Nah, maka Bapak kalau lapang dada, nah, nanti jantungnya sehat. Iya, iya. Kenapa napasnya sesak? Karena Bapak beban. Ya, Iya. betul. Pakai ini. Sip. Yakin Mak ya? Iya. Apalagi yang masih ngeganja lah. Sementara belum. Pokoknya baca Quran paksain. Iya. Kenapa Pak Haji mesti maksain? Karena ada di surat Fatir, betul? Betul, Pak. Iya. Kenapa Pak Haji maksain bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran? Karena ada di Al-Quran surat Al-Muzammil. Iya. Jadi semua dasarnya ada. Saya mau usia Bapak yang 60 tahun ini, uang ngejar kita. Iya. Seperti kupu-kupu ngejar Kumaang. bunga.
Jangan bunga ngejar kupu-kupu. Iya. Saya nggak setuju. Kan bunga ditancap, masa ngejar-ngejar. Iya. Nah, kupu-kupu ngejar kita, ngejar bunga. Sekarang Bapak tinggal tanam bunga aja, Iya. biar kupu-kupunya datang. Emang kalau saya ngejar kupu-kupu, ya bondas. Nggak mau saya. Iya. Terangin bos, sedikit aja bos. Iya Pak, jadi kalau kita mau kupu-kupu datang, Iya. itu ini logikanya kita kan tanam bunga di depan Iya. rumah. Iya. Bunganya tumbuh, berbunga, harum, mewangi. Iya. Kupu-kupunya Datang. datang. Kalau kita mau menikmati kupu-kupu tidak harus mengejar. Oh iya. Kalau kita ngejar tadi Pak Haji sampaikan jatuh bangun, dengkulnya, lututnya jadi bubrah, Iya. bundas semua, luka-luka, lecet-lecet, capek. Betul Pak ya. Iya. Nah caranya kita tanam bunga, maka kupu-kupunya datang. Nah kalau kupu-kupu ini kita ibaratkan rezeki, maka bagaimana caranya? Kita tidak harus mengejar kupu-kupu. Bagaimana supaya kupu-kupu datang? Kita tanam bunga di hati kita. Iya. Di badan kita ini harum, bukan mandi harum, tapi hati kita tanam kebaikan. Sifat 18 tidak boleh ada. Oh iya. Iya. Iya, kalau ini taman bunga menjadi taman hati, maka energinya positif. Dengan energi positif maka rezeki akan datang. Rezeki akan datang. Ayatnya ada enggak itu? Bapak buka di surat As-Sams. Kita akan selalu beruntung, kita akan selalu beruntung, kita akan selalu beruntung. Apa? Qad aflaha man zakkaha. Hafalkan Bapak? Ya. Qad aflaha man zakkaha. Pasti, niscaya kamu akan selalu didatangi keberuntungan, didatangi oleh rezeki. Tapi ada syaratnya. Apa? Zakkaha. Bersihkan hatimu. Ada kan itu Pak ya? Iya. Betul. Sifat 18 boleh ada enggak? Ada. Enggak boleh ada. Harus senang. Iya. Maka rezeki datang, kupu-kupunya yang datang. Bapak tidak harus mengejar. Yakin Pak ya? Iya. Yakin. Ada lagi Kak yang masih ngeganjal. Gak suka marahin aku nih. Apa? Kalau suka marahin lah. Kalau jengkel lah kata dia. Gede jengkel apa gede hajat? Gede hajat. Nah, jengkelnya mesti dilawan. Gede hajat apa gede komen? Gede hajat. Nah, komennya dihindarin. Gede hajat apa gede mikir? Gede hajat. Nah, mikir udah nggak boleh lagi sekarang. Jalanin, syukurin, nikmatin. Iya. Bisa? Bisa. Harus? Harus. Iya dong. Saya maunya di hari tua Bapak cair 10 miliar. Mulai kapan Pak Haji? Akhir tahun ini aja. Pasti. Akhir tahun ini. Harus. Harus ya. Buktiin. Iya dong. Iya. Itu tadi yang tadi baca Quran jangan libur. Iya. Gitu. Kalau baca Al-Quran tuh ya jarang libur. Hah? Kalau baca Al-Quran jarang libur. Baca Quran jarang libur. Iya. Tapi ditingkatin. Iya. Kan sekarang belum. Iya. Baru berapa sekarang? Baru 5 juz. Nah ya ditingkatin. Iya. Pelan-pelan ya. Oke? Iya, oke. Cair. Sip. Pasti. Terkabul. 10 M ya. Iya. Bawa air. Ya, Ya. Masuk aja. Ya. 50 jengkel ya. Iya. Biar lapang dadanya. Ya. Ya. Buang separoh sama air panas. Yo. Tinggal di mana? Sini duduk. Ayo duduk. Iya duduk pakai mic. Tinggal di mana? Hah? Oh iya, iya duduk. Pegang mic-nya. Kesini sama siapa? Sama suami, Pak. Suami. Suami apa kegiatannya? Ibu apa kegiatannya? Saya catering, Pak. Jangan mic-nya. Saya catering. Suami
Suami dinas di Angkatan Laut. Angkatan Laut. Sekarang pangkatnya apa? Kopral kepala, Pak. Kepala kepala, jadi Bengkok 3. Ya, betul. Oh iya. Kalau Bengkok 3 nanti bisa sekolah secara reguler nggak? Jatuhnya ke secaba kilat. Oh, bukan secara reguler. Bukan, Pak Haji. Secaba Oh. kilat. Secara kilat. Siap, betul. Emang umurnya berapa? Umur udah 50. Oh iya. Sejabat. Dulu dari Tamtama ya. Betul, dari Tamtama. Waktu sabar reguler, namanya nggak pernah muncul. Udah diusulkan tapi nggak pernah muncul. Nggak pernah muncul di mana? Di telegram pemanggilan untuk tes. Secaba. Siap. Nah, catering ini jalanin sendiri apa join? Jalan sendiri, Pak. Oh iya. Masak di rumah. Iya, masak di Yang rumah. belanja ke pasar siapa? Saya, Pak. Jam berapa belanjanya? Habis subuh tergantung orderan, Pak. Saya tuh orderannya suka dadakan. Catering tuh masak kue apa masak nasi? Masak nasi, Pak. Kadang kue, snack box. Udah berapa lama jalanin catering? Sudah dari 2007. 2007. Ya. Sebelum 2007 apa kegiatannya? Jualan di rumah, ngurusin anak-anak. Jualan di rumah. Iya, dagang di rumah. Jajanan anak-anak, Pak. Oh iya. Nah ini sekarang kayak dia apa hajatnya? Hajatnya minta supaya cateringnya ramai lagi seperti dulu, bahkan lebih. Jadi Bapak usianya 50 Siap, 50 tahun sekarang. 50 tahun, pensiun usianya 50. Sekarang 55. Mbaknya umurnya 44, Pak. 4 tahun. Di pernikahan ini anaknya berapa? 3 cowok semua. Paling besar apa kegiatannya? Kuliah, Pak, semester 6 mau 7 Di mana? di UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Oramangun. Ya. Nomor 2, Nomor 2 baru masuk SMA, nomor 3, baru masuk SMP. biaya-biaya semua ya. Siap. Jadi mbaknya datang ke RDI hajatnya biar cateringnya rame. Rame lagi, Pak. Tadinya kan rame. Coba cerita dulu gimana? Tadinya tuh cateringnya tuh rame, terus tiba-tiba sepi. Sekarang sepi, Pak. Ramenya gimana, sepinya gimana kalau boleh tahu? Ramenya tadinya tuh ada aja pesanan, kalau jualan di rumah tuh ada aja yang beli gitu kan. Terus sekarang tiba-tiba tuh sepi, yang di rumah jualan juga nggak ada yang beli. Terus catering luar juga nggak ada yang order. Terus tadinya kan saya megang catering di Kopaska, Apa? catering makan siang di Kopaska, Komando Pasukan Katak di Pondok Dayung Gimana tuh? di Tanjung Priuk. Jadi dari Bekasi nganterin ke Tanjung Priok. Ya, setiap Buset, hari. buset, jauh bener. Ya. Berapa jam? 2 jam, terus nyebrang pakai perahu. Tapi di situ enak, Pak. Saya nyaman di situ, anggotanya baik-baik semua, udah kayak kekeluargaan ya. Namanya kita sama-sama di Angkatan Laut. Cuma pembayarannya susah. Hah? Akhirnya saya Tempo. mundur. Pembayaran itu nunggu triwulan cair. Tapi kadang begitu cair, Nggak dibayar. dia nggak langsung bayar. Tapi Iyalah, nunggu. udah kepake buat kebutuhannya dia Iya, betul. masing-masing. Sebelum di Kopaska itu kita dapat catering di kampus BSI Di mana? di Cut Mutia. Cut Mutia, Bekasi. Itu 10 tahun saya di situ, Pak, ngisi makan siang. sama Catering makan tetap malam. untuk dosen itu. Oh. Nah, terus mungkin udah 10 tahun, mungkin dari sana udah bosan atau gimana kita nggak tahu. Udah di stop, jadi ganti orang lain gitu, Pak. Kita pengennya lagi tuh dapat catering tetap kayak di BSI atau perkantoran yang lainnya gitu, Pak. Kenapa nggak mau buka rumah makan di rumah sendiri aja? Orang pada datang pada makan. Emang nggak ada tempatnya di rumah? Udah, Pak.
Hah? Di rumah juga jualan itu online. Oh iya. Jadi pada catering nganter-nganter capek, belum tentu bayarnya tempo, bayarnya kasihan kan. Kalau orang datang kan beli bayar tunai. Iya. Tapi tadinya tuh rame Pak, biar di rumah juga itu rame ya. Banyak yang beli. Dari Oktober itu Pak, itu sampai sekarang tuh makin nggak ada sampai tidak ada pembeli sama sekali. Saya tuh menunya tuh kayak kereta api Pak. Apa? Menu saya tuh kayak kereta api, banyak segala macam saya sediain Berapa gitu ya. lauk? Banyak. Mungkin sekitar 30 menu ya saya kalau share setiap hari, tapi tuh nggak ada yang beli Pak. Tadinya rame, tapi tiba-tiba tuh nggak ada yang beli. Biasanya saya share apa aja tuh laku. Bahkan nasi putih aja mereka tuh malas masak beli gitu. Apa yang saya jual biasanya laku. Tapi sekarang nggak ada. Kayak Ini aja gimana kita ya? malas masak nasi aja nasi beli ya. Iya. 20 bungkus. Kayak tertutup apa gimana gitu loh Pak. Kayak ditutup apa tertutup apa gimana, apa emang lagi sepi apa gimana kayak gitu. Pakai ilmu kearifan lokal nenek saya aja. Siap. Orang tua saya. Jadi orang tua saya kalau masak nggak pernah sisa, Mbak. Bahkan kuahnya dihirup sama anak-anaknya. Tuh. Apa yang dilakukan sama orang tua saya? Bahan baku sebelum dimasak dilangkahin dulu sama ibu saya, sama nenek saya. 9 kali beras, minyak goreng, cabe, bumbu-bumbu, daun bawang. Nanti habis dilangkahin sambil masak, sambil ngomong. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli, alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli, alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede. Pada pesan, pada order, pada datang, pada makan, pada makan, pada makan. Sambil masak. Nanti orang-orang yang alat kelaminnya gede pada beli, pada borong, dibungkus. Makannya iya, dibungkus juga iya. Begitu. Banyak lihat deh restoran-restoran zaman dulu. Di Jawa Tengah atau di Jawa Timur itu masaknya di dapur, habis di dapur tanpa harus dipajang di depan. Jadi pagi-pagi orang udah pada ke dapur. Orang dagang seminggu sekali di pasar hewan, laris di pasar hewan. Masa kita sekarang dagang sepi? Kitanya aja yang nggak mau pakai ilmu kearifan lokal. Coba pakai ilmu kearifan lokal. Bahan bakunya yang sebelum dimasak dilangkah-langkahin. Kan kita nggak tahu apa yang dagang beras punya pesugihan, apa yang dagang telur punya pesugihan, apa yang punya ikan punya pesugihan, apa yang dagang daging punya pesugihan, apa yang dagang cabai di pasar induk punya pesugihan, apa yang dagang bawang di pasar induk punya pesugihan. Akhirnya apa? Omset kita ketarik ke sana. Habis ludes. Nah, caranya dilangkahin. Biar pesugihannya dia pindah ke kita, gitu loh. Oh, gitu. Ada lagi? Iya, tadinya tuh rame saya Pak, sampai kita punya wajan berapa tuh sampai turun semuanya. Jualan di rumah itu saya nggak sempat pajang di etalase. Orang-orang langsung datang beli gitu kan. Pesan. Sekarang tuh nggak ada sama sekali. Sekarang bisa juga itu yang tadi saya omong. Bisa juga saingannya banyak. Iya. Bisa juga semua orang pada bikin rumah makan. Banyak juga orang pada bikin warteg. Banyak juga orang pada bikin restoran. Jadi yang jualan banyak, yang beli itu aja. Ya betul? Benar. Nah, cara gimana orang yang beli itu aja ke kita aja, jangan pindah ke orang itu? Ya dengan dilangkahin. Begitu. Kok Pak Haji? Lah, kan yang bikin kayak gini saya kan juga nggak saya. Ada. Tapi kan banyak mau kepincut ke saya. Karena udah saya langkahin. Udah gue jampe-jampein. Gak bakal lo ke orang lain. Pasti ke gue. Walaupun gue ngomong jorok, pasti ke gue. Walaupun gue ngomong jorok, pasti ke gue. Presiden pasti datang ke gue. Menteri pasti datang ke gue. Kasal pasti datang ke gue. Kasal pasti datang ke gue. Kasat pasti datang ke gue. Kapolri pasti datang ke gue. Pangdam, ya udah datang semua. Datang nggak?
Dipanggil bos, kan yang buka konsultasi kayak gini nggak satu, banyak. Semua pada numpang panggung, ya. Ya. Gitu. Lah, kok lo kepencot ya, lo udah gue selakangin tahu. belum kasalnya belum datang, stop aja dulu. Tidak lagi gue. Boleh nanya siapa aja? Jadi untuk minta dapat catering kayak di kampus dulu itu Pak Haji. Boleh. Itu tetap dia tiap istilahnya kan makan dulu dari baru awal bulan bayar. Boleh. Mau aktif kayak gitu aja dulu. Boleh. Terus kan untuk yang jualan di rumah itu buat sehari-harinya, terus kalau tetap di perkantoran apa di instansi yang lain ada lagi kayak dulu itu. Bayar tunai, maksudnya dibayarnya tuh nggak lama gitu loh oke. Pak. Sekarang saya megang Ini DPRD ada Bekasi, di DPRD juga ada, cuman mereka nunggu TW baru triwulan cair bayar. pencairan dana baru. Jangan dong. Mau Mbak. kita itu yang cash langsung bayar. Jadi Mbaknya modalnya tuh mantap. dagang nggak pernah berguru sama orang sih. Harusnya berguru sama orang. Caranya apa? Mbaknya asli mana? Riau. Bapak? Surabaya Pak Haji. Nah, datang aja dulu mbaknya ke rumah makan yang ada di Bekasi yang udah legend, yang udah lama. Contohnya apa? Rumah makan Jatinunggal Jonggol. Oh, Jatinunggal. Dari jalan raya masuk ke dalam aja 10 kilo. Iya, Jatinunggal. Jatinunggal Jonggol. Rame gak yang makan? Rame. Ya itu Jalan-jalan bro, ya, Pak. datang ke situ. Nanti lu duduk sambil makan, pura-pura kencing, lo ke dapur lo lihat, lo sambil duduk, sambil makan di dekat dapur sambil ngomong. Pesugihan, lu ikut gue dong. Gue juga pengen rame kan kayak di sini. Mau gak ikut gue? Ntar gue openin lu ya. Nanti ikut. Cari apa lagi rumah makan apa lagi yang rame. Diajak ngomong. Daripada lo nyari pesugihan ya. Rumah makan orang aja, kan dia kan punya pelaris, ya betul? Lo genteng. Kok Pak Haji gitu? Nah ini kan gue banyak pesugihannya ya. Ini salah satu pesugihan gue nih. Dari Jogja, dari itu Jawa Tengah, dari Jawa Timur. Diajak ngomong nggak? Lo ke rumah makan mana yang rame, yang legend, yang antri. Tapi kalau kayak gitu kita jadi kayak pakai persugihan juga nggak? Pak? Yang enggak dong. Enggak ya? Enggak. Mbak, nanti lo makan di Pondok Pinang. Depannya FedEx, gedung FedEx Pondok Pinang. Ada namanya soto Betawi. Apa namanya tuh? Dia itu dagang soto Betawi, mau tahu seporsinya pakai piring. 75.000, tapi yang makan antri. Dan yang makan nggak ada yang jalan kaki dan nggak ada yang naik motor, semuanya naik mobil. Iya. Nah, lo makan di situ, modal dah bangsa 75, berdua 150, taruhlah 200 lah sama nasi sama tetek bengek. Sambil makan lo ngomong. Alhamdulillah ya rame ya, gue juga mau kayak begini. Allah, bikin rame dong kayak begini. Amalannya apa Allah? Ngojek ngomong, nanti lo pulang, lo praktekin, hingga dapat inspirasi aja dari Allah. Iya. Cari lagi rumah makan mana? Ampera. Iya. Mana lagi lo cari rumah makan mana? Gitu. Kalau nggak begitu ya nggak bisa lah. Yang di Bekasi aja Pak Haji yang deket-deket ya udah. Yang paling enak mah di Jonggol, rumah makan Jatinunggal, Jonggol, rame banget. Iya. Dari jalan raya masuk ke dalam berapa kilo? 10 kilo. Jauh. Jalanannya rusak pinggir kali. Iya, jalannya rusak, tapi rame. Waduh. Dicari orang gitu. Hah? Dicari orang. Dicari orang kan? Iya. Yang makan orang mana? Jakarta, salah satunya saya. Kan rumahnya jauh saya dulu. Iya. Di Cempaka Putih. Makanya ke sana saya. Hampir setiap seminggu 2 kali. Namanya rumah makan Jatinunggal. Ada ikannya gede-gede kan? Iya. Kolamnya kan? Nah, Iya. lu praktekin. Nanti bikin kayak restoran gitu. Ayam goreng Soeharti.
ayam goreng apa? Ini itu aja. Atau mbaknya kalau mau ke Jakarta berdua sama suami, bakso kumis Blok S dari tahun 70, sekarang tahun 2025 penuh, yang makan nggak pernah berhenti. Ada kacang rebusnya, ada baksonya. Gado-gado Boplo, berapa seporsi gado-gado Boplo? 58.000. Gado-gado Bonbin Cikini, enak nggak? Lo makan di situ. Rame gak? Rame. Gitu loh. Ada lagi? Ada lagi gak yang mau ditanyain? Yang nggak ganjel? Saya itu kalau jualan Pak, misalnya nih rame, terus nanti tiba-tiba tuh sepi. Kan lo belum ke RDAY, tahu di RDAY nggak Oh sepi. iya, insya Emang doa gue biar sepi. Kalau nggak sepi lo nggak datang ke gue, tahu? Nah, kakak sepupu. Apa? Masakannya juara. Cuma ya itu tadi yang Pak Haji bilang, lo kan belum kerja ya, gue doain tahu. Iya, emang. Suaminya udah 2-3 bulan yang lalu nyimak Pak Haji, nyimak Kesini. orang Jawa Nyimak Timur kan, Surabaya. di YouTube Pak Haji. Kok ketemu RDAY saya dari mana? Lihat di YouTube. Oh, YouTube. Iya, Nah, ini ketemu siap. Om Regi di mana? Kan sepupunya ini. Sepupu Oh. istri. Oh, iya, iya. Oh, jadi Om Regi udah tahu. Om Regi udah cerita kalau Om Regi di RDAY gitu. Iya. Udah tahu. Oh, dia tahu. Sama almarhum Kak Mary dekat juga. Oh, dekat. Dekat. Nah, Mary itu pasien gue, almarhum. Si saudara. Lakinya Dodi. Iya, Anaknya cowok 2. Iya, si Didan sama saya. Dodi kelilit utang. Kerjanya di Nokia, ya kan? Mary sampai bikin apa namanya? Makanan tuh ngirim kalau setiap hari Jumat, Iya. ya kan? Mary. Sedekah berjamaah. Ah, sedekah berjamaah ya, almarhum Mary ya. Iya. Istri dulu yang dimintain suruh masak Oh, disuruh masak. sama Mbak Mary. Mbak Mary almarhum. Ya, tiap Jumatnya itu. Kan Mary rumahnya nggak di Bekasi kan? Di Cimanggis. Iya, kan jauh. Kok masaknya di Bekasi? Jadi kalau untuk panti-pantian di Bekasi, Diserahkan ke sini. saya yang masak. Ah. Masih orderan Pak Haji. Oh, masih ada. Nah, Jadi kita pasien situ aja ya. Bulet aja Pak Haji ketemunya. Nih, Pak. Siap. Dodi kan kelilit utang. Dodi kelilit utang. Dia riado di sini selama 3 bulan. Alhamdulillah jalannya utangnya lunas aja. Herannya mamahnya Mary bagi warisan. Akhirnya kebayar tuh utang, Iya. ya kan? Kok Pak Haji tahu? Ya kan cerita. namanya juga pasien di sini ya Pak. Iya, mamahnya almarhum ya. Tante Pur. Dagang obat di Pramuka ya. Iya, Tante Pur. Hmm. Jangan jual rumah ya Gi. Warisannya. Maksud saya gini, nggak ada yang nggak mungkin. Iya Pak. Sekarang adiknya Mary apa siapa tuh yang suaminya Laode itu? Oh iya, adiknya ya. Adiknya ya. Nah, tuh alhamdulillah kan ngundang anak yatim kita bisa kenal sama ketua DPR RI Pak Bahlil kan dari suaminya, ya kan? Kak Nia ya Gi. Nia. Kak Nia Akbar. Akbar Ya suami Kak Nia ini. kan punya suami kan, Iya. orang Sulawesi Tenggara kan? Iya. Dari itu. Nah tuh ngundang kita ngaji di rumahnya, kadang di dekat Ciputat apa mana tuh rumahnya itu? Bali Hah? View. Bali View. Bali View. Nah, kita dikenalin lah anak yatim ngaji di tempatnya ketua Golkar. Dulu waktu itu masih jadi menteri apa, terus jadi menteri. Itu ijab di sini, Mbak. Manjur, Mbak. Udah praktekin dah. Apalagi lo udah direpresi sama Om Regi. Saya nggak pernah ngerepresi, nggak pernah ngerepresi ini Pak Haji. Jadi, Ya kan, di RDAY kan kalau belum mentok, produksi ini. oh iya. Biarin dulu aja, mencari dunianya sendiri. Oh dulu. Ini baru-baru. Dia udah mentok nih. Alhamdulillah, kepentok. sih Pak Haji, jangan sampai dasim datang lah. Iya, jangan sampai dasim datang. Manjur Mbak, jadi Mbaknya tinggal paksain datang ke restoran-restoran yang itu, yang manjur-manjur, yang dekat Mbaknya Bekasi aja mana, yang Iya. rame.
Terus mbaknya ajak ngobrol. Ampera tuh, Hah? Ampera. Ampera mbaknya. Mbak tahu gak restoran mbaknya Bekasi di masih? Bekasi Timur, Rawalumbu. Oh, Rawalumbu. Kirain mbaknya daerah Bekasi Cibubur, Jati Sampurna. Mbak, ada restoran di sekolah Al-Azhar. Al-Azhar di mana namanya tuh? Al-Azhar di Cibubur. Di dalamnya tuh ada restoran namanya Lot 9 atau apalah. Itu mbak yang makan gak pernah berhenti, penuhnya luar biasa. Saya kan datang ke situ makan. Iya. Udah masuk ke dalam restoran sekolahan, tapi yang makan mbak. Ah coba praktekin dah. Iya. Mbaknya di Rawalumbu apa tuh restoran yang rame banget. Mbaknya datang terus ajak ngobrol. Mbak, semua tuh punya pelaris, bukannya pesugihan. Jadi sambil makan mbaknya ngobrol. Kamu ikut saya dong gitu. Nah, yuk pelaris ikut gue. Nanti ikut mbaknya, rame restorannya banget, sebanget banget. Ini kan kita rame. Apa saya yang ceritain tentang agama 100% enggak. Yang saya ngomongin malah yang lucu-lucu, gimmick-gimmick. Iya. Colek alat kelamin. Tapi kan yang datang presiden, menteri, kasal, kapolri, kapolda, pangdam, danjen, dan kodiklat. Itu manjur. Coba mbaknya praktekin. Iya. Bisa? Bisa. Ada lagi? Enggak sih. Kemarin ini kan saya mau buka warung di luar di pinggir jalan. Itu Warung di luar nyewa gak? Nyewa. Uangnya ada gak? Nanti kalau udah rame mbaknya diusir. Iya benar. Saya tuh udah 3 kali ngontrak rumah seperti itu Pak. Udah gue Jualan keker, rame. lu tuh cocoknya kalau rame diusir. Janganlah, udah di rumah aja. Ya. Saya pengen di rumah itu walaupun rumahnya misalnya tuh jual di rumah tapi rame gitu loh Pak. Ya udah nanti kanan kirinya kamu beli. Amin. Kanan beli, kiri beli, belakang beli, kanan beli, kiri beli, belakang beli gitu. Amin. Banyak kok tamu RD yang begitu. Awalnya kita di tempat kita aja. Soalnya kalau mbaknya sekarang dagang nih, nyewa, udah rame pasti. Mbak nggak disewain, langsung dia yang dagang. Nangis gak? Kita yang ngerintis. Iya benar. Ah saya nggak setuju. Udah aja sendiri. Nanti rame. Iya Pak. Ada lagi? Ada lagi ya? Bos apa yang masih ngeganjal? Bebas apa aja. Saran gue sih tinggal lo praktekin ilmu RD yang dilangkahin dulu aja bahan bakunya. Gitu. Terus kedua kan mumpung lo masih 50, suami pensiun 50 berapa ya? 55 Pak Haji. 55 berarti 5 tahun lagi. Lo kalau mau berangkat minta istri lo ngeremes alat kelamin lo diusap di muka lo setiap mau berangkat biar lo nanti sekolah apa tadi itu namanya secaba apa? Secaba kilat. Secaba kilat. Kalau di polisi apa tuh namanya? Sekolah penghargaan tuh. Siap sama gitu. Ya. Ya. Tahu-tahu udah langsung letnan 2 gitu kan. Orang-orang mas 9 bulan, kita cuma 4 bulan ya. 2 bulan. 2 bulan. Siap. Nah ya udah diselangkahin mbaknya ngeremes alat kelamin mbaknya. Suwuk di mukanya suami. Bisa? Bisa. Harus. Ya. Iya Pak. Bos ada lagi? Sebelum saya tutup. Saya kan catering Kopaska ini kan masih punya hutang ya Pak. Sama saya itu belum bayar. Kalau ditagih itu susah banget. Jangan ditagih. Nanti yang utang lo masuk neraka jahanam, lo masuk surga. Oh gitu. Nanti lo nangis lo. Kayak Mary nih. Kan duitnya Mary ada di luar nih, almarhum Mary. Itu gantinya Mary masuk surga. Nah yang makan duitnya Mary masuk neraka. Milih mana? Kalau daripada ditagih Mary masuk neraka, mendingan masuk surga. Kok gitu Pak Haji? Dodi nggak akan setiap hari nengok kuburannya almarhum Mary. Nggak akan. Karena sibuk. Apalagi anaknya 2 laki-lakinya. Jadi siapa dong yang nengokin kuburan Mary? Itu tadi. Baca Quran sama sedekah. Nah mbaknya makanya walaupun sibuk apapun baca Quran. Nanti lo nyesel lo. Tanya laki lo. Bos, ini kalau bini lo meninggal,
dikubur, lo mau gak nemenin dikubur hidup-hidup, nemenin dia mati di kuburan? Mau gak lo? Nih gue kepelin, mau gak? Enggak, Pak Haji. Tuh, lihat tuh laki-laki kurang ajar kan namanya. Katanya janji sehidup semati. Pada saat istrinya mati, jangan mau dikubur hidup-hidup. Tuh namanya suami kurang ajar. Jadi besok jangan dimasakin ya. Ada lagi? Apa ya? Paling anak-anak, Pak. Anak-anak. Anak-anak kenapa? Anak-anak nggak ada sih, nggak ada masalah, alhamdulillah. Mbaknya yang penting ekonomi, Mbak. Karena kalau lo ekonominya nggak naik, lo ntar berdua pasti cerai. Kok Pak Haji gitu? Lah kan lo cekcok, nyalah-nyalahin. Pasti ribut. Nah, gimana caranya? Ya lo mesti bangun dulu ekonominya kuat. Caranya apa? Ya tadi, bahan bakunya dilangkahin. Bisa? Bisa. Pasti ya? Iya. Oke? Terkabul? Amin. Sip. Thank you. Pasti rame. Kanan kiri dibeli. Bos naik pangkat jadi letnan 2. Amin.